Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DVC Service Teknisi Otodidak. Hari ini saya ada HP Redmi 4A dengan kondisi terkunci Mi-Cloud ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja ya kita bongkar terlebih dahulu untuk Redmi 4A ini. Karena untuk melakukan flashing ataupun kita bypass Mi-Cloud Redmi 4A ini kita harus lakukan ya. Kita lakukan dengan cara test point ya. Oke, video saya percepat terlebih dahulu. Kita lakukan pembongkaran ya untuk penutup mesin belakang Redmi 4A ini. Oke, jadi tutorial hari ini kita akan kasih tahu caranya bagaimana untuk bypass Mi-Cloud Redmi 4A terbaru 2022 ya. Oke, untuk titik test point itu terletak di sini ya. Di bawah konektor fleksibel tombol on off dan volume ya, dua titik kanan dan kiri. Oke, kita kembali ke tampilan PC. Oke, di sini saya siapkan 4 bahan ya. Di sini ada Mi Flash, Redmi 4A Fix Mi-Cloud dan Redmi 4A Fix Sensor, dan di sini ada Rolex Global IMAX versi 8. Oke, langkah pertama yaitu kita ekstrak dulu ya. Untuk Mi Flashnya tinggal kita klik kanan, lalu kita ekstrak hair. Setelah kita ekstrak, nanti jadinya akan posisi seperti ini ya. Setelah kita ekstrak, kita install, kita pasang ya. Nanti jadinya akan seperti ini untuk Mi Flash 2017. Untuk file-filenya nanti bisa di-download di deskripsi ya. Sudah saya cantumkan di bawah video ini. Oke, langkah kedua yaitu kita ekstrak untuk firmware-nya ya. Untuk filenya kita double klik, lalu kita double klik lagi, kita tunggu ya sampai proses loadingnya ini selesai. Untuk proses loading ini lumayan agak lama ya. Jadi di sini video saya percepat kembali. Oke, setelah selesai akan muncul folder seperti ini. Lalu kita klik, lalu kita ekstrak ya. Kita ekstrak yang di atas ini, kita ekstrak tuh. Terserah ini mau ditaruh di mana. Lebih bagusnya itu kita taruh di desktop atau di local disk C. Tapi di sini akan saya taruh di local D ya. Kita ekstrak, lalu kita tunggu kembali sampai proses ekstrakannya ini selesai ya. Oke, video kembali saya percepat agar tidak memakan banyak durasi video. Oke, setelah selesai lalu ini kita close ya. Kita keluar untuk jendela WinRAR-nya, kita keluar, kita close. Oke, kita lihat untuk hasil ekstrakannya ya. Oke, ekstrakannya nanti akan berupa file seperti ini ya. Oke, langkah kedua kita masukkan file ekstrakan file Redmi 4A yang Rolex tadi ya. Kita masukkan ke Mi Flash 2017. Caranya bagaimana? Kita klik sebelah kiri yang select ini, lalu kita cari di mana letak kita menyimpan file yang sudah kita ekstrak tadi. Saya menyimpannya di sini yaitu di local disk D. Oke, kita klik local disk D. Nah, lalu untuk di sini ya. Oke, ketemu, kita klik untuk foldernya ya.
kita klik yang folder, jangan yang folder Emacs-nya ya. Oke, setelah itu kita ke tampilan HP Redmi 4A nya ya. Untuk kita lakukan test point untuk masuk di EDL mode. Jadi caranya yaitu kita pakai pinset, kita konsletkan titik test point yang 2 tadi ya, yang di bawah tombol di bawah konektor fleksibel on off ya. Sambil kita konsletkan test point, lalu kita tekan-tekan tombol powernya ya. Sebelum kita colok ke PC, kita tekan tombol power atau on off nya 3-4 kali ya. Oke, setelah itu kita coba colokkan ke PC menggunakan USB. Oke, dan ternyata di sini lepas ya untuk baterainya. Oke, kita coba kembali ya. Kita coba kembali. Kita konsletkan untuk test point-nya tadi ya. Lalu kita tekan-tekan kembali untuk tombol powernya 3-4 kali atau lebih juga tidak apa-apa. Lalu kita colokkan USB-nya kembali sampai ada bunyi di PC kita. Oke, setelah ada bunyi, lalu kita kembali ke tampilan PC. Di sini kita klik refresh ya. Oke, maka di sini akan terbaca yaitu COM8. Setelah seperti itu, kita pilih yang bawah ini ya. Kita pilih yang Clean All, lalu kita klik flash. Untuk proses flashnya ini bisa memakan waktu yang agak lama ya, mungkin 10 menit ataupun juga bisa lebih. Jadi di sini video akan saya percepat kembali agar tidak memperbanyak durasi video. Oke, kita tunggu sampai proses flashing pertamanya ini selesai ya. Oke, setelah sekian lama kita tunggu, akhirnya di sini ada tulisan sukses ya. Jadi untuk proses flashing pertamanya ini sudah berjalan dengan lancar. Oke, kita kembali ke tampilan HP. Oke, di sini setelah kita flashing, kita cabut dulu ya untuk konektor USB-nya. Lalu kita copot baterainya terlebih dahulu. Lalu kita pasang kembali, lalu kita nyalakan. Untuk Redmi 4A ini yang kita downgrade ke versi 8. Oke, kita tunggu ya. Untuk proses bootingnya ini juga bisa saja memakan waktu yang agak lama ya. Jadi di sini untuk durasi video saya cepatkan kembali.
Oke, setelah itu Redmi 4A akan tampil seperti ini ya, yaitu MIUI 8. Oke, kita setel dulu ya. Di sini kita klik lanjutkan, kita klik yang gambar bawah panah itu ya. Oke, ternyata di sini TS-nya agak bermasalah karena di sini untuk fisik layar Redmi 4A-nya ini juga udah pecah ya. Oke, kita pilih bahasa Indonesia. Lalu kita next. Untuk lokasi juga kita setel di Indonesia ya. Kita cari dulu, kita scroll ke bawah, kita cari yang tulisan Indonesia. Lalu kita next kembali. Oke, di sini ini juga kita next. Untuk WiFi kita next saja ya. Di sini kita lewati tahap ini juga. Ini juga kita lewati saja. Lalu kita pilih tema ya, kita pilih yang bawaan. Untuk pengaturan selesai, kita juga klik. Oke, seharusnya untuk Redmi 4A ini kan posisinya tadi terkunci Mi Cloud ya. Jadi ini masih dalam posisi terkunci Mi Cloud ya. Oke, kita coba tes. Kita masuk ke akun Mi. Oke, kita masuk ke WiFi dulu ya. Kita coba sambungkan ke WiFi dulu. Di sini akan saya masukkan sandi terlebih dahulu ya. Kita sambungkan untuk WiFi ya. Oke, dan ternyata di sini untuk tombolnya tidak berfungsi ya, yang di bawah ya. Oke, jadi di sini akan saya rubah dulu untuk keyboardnya yang tombol bawah ya. Kita rubah dulu ya, karena ini saya coba lagi nggak bisa ini. Oke, saya coba sekali lagi, saya masukkan untuk sandi WiFi saya ya. Oke, setelah saya coba ternyata di sini sudah keluar ya, kembali terkunci Mi Cloud. Oke, kita lakukan flashing yang kedua, yaitu kita kembali ke tampilan PC. Oke, di sini kita refresh kembali ya. Di sini kita flash menggunakan Redmi 4A Fix Mi Cloud ya. Kita ekstrak di sini. Oke, akan jadi folder seperti ini ya. Setelah seperti ini kita kembali ke tampilan Mi Flash. Untuk Mi Flash bekas kita flash yang pertama, di sini kita refresh saja. Lalu kita select yang sebelah kiri. Kita cari di mana kita tadi menyimpan file fix Mi Cloud-nya. Oke, kita klik yang di Mi Cloud 4A ini. Lalu kita cari foldernya. Oke, foldernya yang ini ya. Kita klik foldernya saja. Lalu kita tekan OK. Setelah seperti ini, lalu kita kembali ke tampilan HP ya. Kita sambungkan EDL mode seperti cara yang pertama tadi. Jadi cara untuk menyambungkan EDL mode, untuk masuk ke EDL mode atau kita sambungkan HP-nya ke PC, itu caranya sama ya, seperti cara yang pertama tadi, yaitu kita lakukan dengan cara test point. Lalu kita tekan-tekan tombol powernya beberapa kali. Setelah itu kita colokkan menggunakan USB. Oke, kita refresh ya. Terbaca di sini yaitu COM8. Oke, lalu kita lakukan flash. Untuk flash file yang kedua ini tidak membutuhkan waktu lama ya. Mungkin hanya beberapa detik saja. Ini ada keterangan sukses. Oke. Kembali ke tampilan HP. Jadi sama di sini kita cabut baterainya terlebih dahulu, lalu kita pasang kembali. Lalu kita coba nyalakan ulang. Jadi untuk flash kedua ini kita bypass Mi Cloud Redmi 4A ya. Jadi kita hilangkan untuk Mi Cloud Redmi 4A.
Tapi setelah kita flash cara kedua ini, nanti masih ketemu dengan masalah ya, yaitu untuk sensornya biasanya bermasalah. Jadi ini belum selesai ya, jadi kita lakukan tahap yang ketiga nanti. Oke, kita coba dulu sebelum kita lakukan flashing yang ketiga. Di sini kita coba dulu ya. Oke, untuk top screen-nya ini susah sekali, kita pencet nggak bisa. Oke, wifi udah nyambung ya. Di sini mic-load-nya aman ya. Lalu kita coba lakukan panggilan. Kita masuk di pengaturan keyboard, lalu kita. Nah, di sini pun juga muncul tulisan ya tadi ya, yaitu cari perangkat bermasalah. Oke, kita coba tekan angka, lalu kita buat panggilan. Nah, untuk sensornya tidak bisa berfungsi ya. Bahkan di HP-nya pun kadang keluar keterangan Google Play Store error ataupun cari perangkat bermasalah dan sebagainya. Oke, jadi kita lakukan flashing yang ketiga. Sebelum kita lakukan flashing yang ketiga, agar mic-load ini terbypass secara permanen, itu ada triknya ya. Jadi triknya di sini kita masuk ke akun Mi, lalu kita masukkan untuk akun Mi yang sudah terdaftar di Xiaomi. Jadi sebelum melakukan bypass mic-load Redmi 4A ini, kita siapkan dulu untuk akun Mi yang sudah terdaftar, yang sudah aktif ya maksudnya. Jadi di sini akan saya lakukan, maksud saya akan saya masukkan akun mic-load saya yang sudah aktif ya. Oke, saya masukkan dulu untuk akun mic-load saya terlebih dahulu. Oke, setelah kita masukkan akun mic-load ya, langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita harus masuk ke pengaturan setelan pengembang ya. Caranya kita masuk ke tentang ponsel, lalu kita klik beberapa kali, yaitu di versi MIUI ya. Kita klik beberapa kali sampai muncul tulisan sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kalau sudah muncul seperti itu, lalu kita kembali, kita masuk di setelan tambahan ya. Kita klik, lalu kita cari tulisan opsi pengembang. Lalu kita aktifkan ya untuk yang ini, yaitu yang buka kunci OEM ini kita klik. Muncul tulisan, kita klik aktifkan. Oke, setelah itu kita lakukan flashing yang terakhir ya. Kita matikan dulu untuk HP-nya. Oke, setelah sudah mati, kita kembali ke tampilan PC ya. Kita refresh terlebih dahulu. Untuk file ini kita delete dulu ya, karena ini udah kita flashkan tadi. Kita ekstrak untuk file yang Redmi 4A Fix Sensor ini. Semua file sudah saya sertakan di deskripsi video ini ya. Oke, setelah kita ekstrak sudah di folder seperti ini, lalu kita di Mi Flash-nya kita klik select, kita cari di mana kita menyimpan filenya ya, yaitu yang di sini. Kita simpan di local disk D ya. Lalu kita klik untuk folder yang Redmi 4A Fix Sensor. Lalu kita oke. Oke, setelah seperti ini, lalu kita ke tampilan HP-nya ya. Jadi kita harus sama seperti awal tadi, kita masuk ke mode EDL dengan cara melakukan test point. Kita tekan beberapa kali, lalu kita sambungkan ke PC menggunakan kabel USB ya. Oke, setelah itu kita lakukan flashing ya.
Oke, cepat sekali ya. Di sini sudah sukses. Lalu kita kembali ke tampilan HP. Kita coba nyalakan. Jangan lupa ya, kita lepas baterainya terlebih dahulu. Lalu kita pasang kembali. Lalu kita nyalakan untuk HP Redmi 4A ini. Jadi prosesnya itu sangat lama ya, yaitu kita harus flash 3 kali. Tapi dengan catatan, kalau semisal Redmi 4A ini dalam keadaan di versi 8, itu tidak perlu kita lakukan flashing yang pertama ya. Jadi langsung kita lakukan fix Mi Cloud dan fix sensor saja. Oke, sudah bisa masuk menu di sini. Jadi untuk Redmi 4A ini sudah done ya, sudah selesai. Tinggal kita lakukan pemasangan, kita rapikan dan siap kita kembalikan kepada yang punya. Untuk bahan-bahan di sini saya tekankan sekali lagi, sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, sebelum kita kembalikan, kita keluar dulu ya untuk akun Mi yang kita kaitkan tadi ya. Jadi fungsi dari akun Mi ini hanya untuk membypass Mi Cloud agar permanen ya, jadi tidak kembali terkunci lagi. Jadi triknya seperti itu ya. Sebelum kita fix sensornya, kita masukkan terlebih dahulu akun Mi yang sudah terdaftar. Oke, kita keluar. Oke, sudah keluar ya. Dan tinggal kita rakit. Oke, mungkin cukup sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.